Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Ini benar-benar menandai akhir dari sebuah era, sebuah peristiwa unik dalam sejarah sepak bola modern. Siklus ini akhirnya akan segera berakhir. Ini juga pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat bersama-sama menyelenggarakan dengan 16 stadion, tanpa membangun stadion baru dengan ukuran yang bervariasi. Panggung sepak bola yang besar dan beragam berhasil diciptakan secara diam-diam, yang puncaknya pada pertandingan pembukaan di Stadion Azteca di Mexico City pada tanggal 11 Juni. Tanggal ini seperti dua koordinat, satu menghubungkan ke masa lalu, dan yang lainnya ke masa depan. Seolah-olah Piala Dunia ini dengan lembut melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kita, para penggemar biasa, akan tetap bersorak untuk setiap legenda dan tetap berharap mereka dapat bersinar seterang dulu. Piala Dunia akan mulai bergemuruh dan berhasil melaju ke Piala Dunia ke 2026. Ada perasaan campur aduk di hati mereka. Hasil undian telah keluar dan mereka ditempatkan di grup C bersama Maroko dan Haiti dari Skotlandia. Tetapi setiap penggemar Brasil tahu betul bahwa Neymar dengan mantap melangkah menuju jersey kuningnya. Di saat-saat terakhir di puncak gunung, melalui pasang surut Piala Dunia selama bertahun-tahun, Neymar telah berubah sepenuhnya. Pada tahun 2014, ia memikul harapan Brazil saat ia melaju ke depan. Pada tahun 2018, ia menanggung kekecewaan dan kemarahan atas kekalahan. Pada tahun 2022, ia berjuang mati-matian melawan cedera dan takdir. Dan sekarang, pada tahun 2026, dia jelas berada di ambang Piala Dunia. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan adalah apakah dia akan terpilih untuk tim nasional. Itu masih belum pasti. Cedera yang dialaminya, baik fisik maupun emosional, belum sepenuhnya pulih. Dan kurangnya menit bermain di klub, menyebabkan pelatih Ancelotti tidak langsung mempertimbangkan untuk mendukungnya dalam skuad Brazil. Luka Modric melangkah ke panggung Piala Dunia 2026. Dia akan menjadi pemain terakhir dari generasinya yang berani menantang dunia sepak bola. Sebagai seorang ahli logika yang mapan, dia memimpin bangsa kecil ini untuk menciptakan babak gemilang dalam sejarah, mendefinisikan kembali bagaimana seharusnya gelandang modern bermain. Tapi sekarang, cahaya yang telah menopang sepak bola Kroasia selama lebih dari satu dekade perlahan meredup saat ia bermain di Piala Dunia terakhirnya. Kroasia kehilangan bukan hanya seorang kapten, tetapi juga esensi sepak bola yang paling murni. Robert Lewandowski, dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Polandia. Memimpin tim dalam upaya mereka menuju Piala Dunia ke 2026, Polandia masih bermain di babak play-off kualifikasi Eropa untuk mengamankan tempat di babak grup final. Selama bertahun-tahun, dia seorang diri telah memikul seluruh beban tim nasional, mencetak gol-gol yang tampaknya mustahil. Setiap tembakan, setiap aksi, setiap selebrasi di tahun 2026 memiliki bobot yang berbeda. Ketika peluit babak pertama berbunyi, Polandia kehilangan lebih dari sekadar seorang striker yang bisa mencetak gol. Ia juga merupakan figur kunci yang telah menjaga negara ini tetap berada di antara tim-tim papan atas. Kevin De Bruyne, untuk Piala Dunia 2026, adalah pilar terakhir dari generasi emas Belgia. Selama lebih dari satu dekade, ia secara konsisten memukau penggemar sepak bola di seluruh dunia dengan bakat, semangat, dan ambisinya. De Bruyne adalah otak dari tim ini. Visi permainannya telah membentuk kembali gaya permainan lini tengah modern. Umpannya seakurat pisau bedah, langsung menghancurkan pertahanan lawan. Seolah-olah dia bisa meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya di lapangan. Gaya permainan yang dia terapkan bahkan meningkatkan level seluruh generasi pemain. Namun kini, pria yang mampu mengolah bola sehingga memukau dunia, ia akan segera menutup babak karirnya di Piala Dunia ini. Ochoa, sebagai pemain dari negara tuan rumah, ia sudah menjadi protagonis yang tak terduga di lapangan Piala Dunia. Ia selalu berhasil melakukan penyelamatan yang menakjubkan, menjadi kenangan bersama bagi para penggemar, menjadikan kiper ini legenda dalam sepak bola Amerika Selatan. James Rodriguez, ia telah bermain untuk beberapa klub. Performanya naik turun, namun ia selalu berhasil bangkit kembali dan mencapai puncak performanya. Pada tahun 2026, ia akan melangkah ke panggung Piala Dunia sebagai pahlawan yang kembali, berharap dapat membuat penampilan terakhirnya dalam karier sepak bolanya.
Piala Dunia 2026 ditakdirkan untuk membawa kisah terberat, karena untuk pertama kalinya, dunia menyadari dengan jelas bahwa Messi dan Ronaldo mendekati akhir perjalanan Piala Dunia mereka. Kedua pria ini mewakili sebuah era, membagi dunia sepak bola menjadi dua, memicu perdebatan yang tak terhitung jumlahnya. Selama hampir 20 tahun, mereka telah mendominasi dunia sepak bola sebagai protagonisnya. Messi bermain di Piala Dunia ini. Ia mengubah sepak bola menjadi seni yang mudah diakses, menjadi kebiasaan yang melekat dalam dirinya, dan memimpin tim Argentina ke puncak dunia. Dia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada dunia, tetapi dia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya pada Piala Dunia ini membawakan aroma sebuah perpisahan. Di sisi lain, Ronaldo merupakan pelengkap yang sempurna sekaligus kebalikan dari Messi. Dia mengandalkan kemauan baja dan disiplin diri yang ekstrem. Sebagai seorang striker, ia memodifikasi gaya bermainnya beberapa kali, memenangkan penghargaan di setiap liga tempat ia bermain. Ia telah menulis kisah epik tentang terus-menerus melampaui dirinya sendiri. Di usia 41 tahun ini, ia masih berharap untuk mengisi kekosongan dalam prestasinya. Satu-satunya yang hilang adalah gelar Piala Dunia. Ia selalu berpesan kepada rekan-rekan setimnya untuk tetap fokus dan berani bermimpi, untuk berjuang meraih puncak lagi di saat-saat terakhir mereka. Ia melangkah ke lapangan bukan untuk mengulang kejayaan masa lalu, tetapi hanya untuk membuktikan dirinya. Meskipun waktu tak menunggu siapapun, keberadaannya tetap layak dihormati dunia. Melihat kedua bintang ini pensiun bersama di Piala Dunia, membuat kita berpikir bahwa sebuah era akan usai dan diganti dengan yang baru. Namun, ini berbeda. Kita sedang membicarakan sosok legenda sepak bola. Persaingan mereka memengaruhi seluruh generasi penggemar. Kini, dunia akhirnya terpaksa mengakui bahwa era Messi dan Ronaldo akan segera berakhir. Ketika Messi dan Ronaldo benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia, sepak bola akan kehilangan sosok figur yang menemani kita selama ini. Mereka adalah pilar emosional yang telah menopang olahraga ini selama hampir 20 tahun. Kepergian mereka bukan hanya akhir dari persaingan legendaris, tetapi juga menandai akhir sejati dari sebuah era yang tidak akan pernah bisa terulang. Pada tahun 2026, setiap pertandingan yang mereka mainkan akan menjadi harta karun yang unik. Setiap pantulan, setiap tendangan dari sudut lapangan, setiap gerakan kecil dihargai oleh para penggemar sebagai bagian berharga dari sejarah. Kami, para penggemar, diam-diam menyaksikan perpisahan ini berulang kali, dan kami merasakan emosi yang jarang terlihat di dunia sepak bola. Menyadari sepenuhnya bahwa semuanya akan berakhir, itulah babak terakhir dalam kisah sepak bola yang mendefinisikan abad ini. Ini menandai pensiun resmi dua legenda yang telah lama melampaui klub, negara, dan bahkan sepak bola itu sendiri. Tentu saja, dunia sepak bola tidak akan pernah kekurangan darah segar. Namun sekali lagi, kita membahas orang yang berbeda. Semuanya mengarah pada satu hal. Piala Dunia 2026 akan menjadi perpisahan besar bagi era lama dan pembukaan untuk era baru.